kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Kamu merasa panas? Panas banget ya. Saya punya apa lagi tuh, Rubik. Nah, Rubikku itu saya tidak bisa selesaikan. Makanya saya minta bantuannya Rumi. Sudah 2 minggu saya sudah belajar dari ChatGPT, pakai YouTube, tidak bisa selesaikan. Nah, sekarang kalau kita lihat-lihat sebenarnya Rubik itu mirip itu penerapan dari pelajaran kita sekarang. Apa hubungan antara permainan Rubik sama klasifikasi? Boleh? Ya, kita mengelompokkan warna. Kalau Rubik yang biasa, coba angkat Rubik saya. Itu kotak-kotak yang ada di Guyang, yang sangat tidak berkelompok warnanya. Really? Oh iya, just try. Oke, nah jadi Rubik itu sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkan prinsip klasifikasi, yaitu apa? Ratu? Siapa sih namamu? Ratu, apa? Apa klasifikasi? Nama lainnya pengelompokan. Oke. Ayo ice breaking dulu. Berdiri berpasangan, terus ibu mau bagi-bagi coklat. Lagunya head, shoulders, knees, and toes. Sekarang kita ganti. Jadi head, shoulders, knees, and claps. Are you ready? 1, 2, 3. Head, shoulders, knees, shoulders, head, shoulders, head, knees, grab. Minggu lalu kita sudah melakukan proses pengelompokan. Minion sudah kita kelompokkan kan, minion. Terus apa lagi yang sudah kita kelompokkan? Isi pouchmu. Nah, sekarang kita ke real makhluk hidup. Sekarang kita mau lihat dulu apa sih tujuan pembelajarannya. Memberikan contoh pengelompokan sederhana. Tujuan kita hari ini 1. Terus yang kedua, tepuk 1 kali. Oke. Terus yang kedua, kita mengaplikasikan pengelompokan. Nah, sekarang kita lihat dulu ayatnya, Quran Surah An-Nur ayat 45. Ya, silakan bacakan Luna Isam. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء الله على كل شيء qadir. Masya Allah, sadaqallahul azim, sadaqah Rasulul Karim. Lihat di sini di ayat ini ada enggak klasifikasi? Can you spot? Ya, hewan. Kriteria klasifikasinya apa? Cara berjalannya. Ada yang berjalan menggunakan apa? Perut. Nah, siapa yang berjalan di atas perut? Cacing. Temannya SpongeBob? Gary. Gary itu siput ya, snail. Terus siapa yang berjalan dengan 2 kaki? Manusia. Siapa yang berjalan dengan 4 kaki? Kucing, sapi. Terus siapa yang berjalan dengan lebih dari 4 kaki? Kaki 1000. Apalagi lipan, keluing, ya? Axolotl 4 kaki. Axolotl itu salamander ya, another type of salamander. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjut belajar tentang klasifikasi. Tapi sebelumnya kita mau bagi kelompok dulu. Kelompoknya sudah bukan yang ini lagi. Nah, tapi tetap sesuai dengan permintaan kalian, mau sesama gender ya. Ada yang tidak hadir teman kelompoknya? Alhamdulillah. Pantas. Terus yang kedua, siapa yang lebih dekat kekerabatannya sama Arhan? Kamu atau dia? Yeah. Siapa yang lebih dekat? Apakah apes atau bear? Sama-sama mamalia mereka, tapi ada yang lebih dekat. Berdasarkan
hubungan evolusinya, ya. Jadi tentukan Ki, yang mana yang lebih dekat. Oke, oke, siap. Nah sekarang itu berdasarkan kekerabatan yang ditetapkan oleh Bapak taksonomi. Masih ingat siapa namanya? Huruf pertamanya C, huruf keduanya L. Nah, very good. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi Bapak taksonomi, Bapak Carolus Linnaeus itu, ini namanya Linnaean classification karena dia tuh melihat dari segi surface J. Oh ini mirip kayak ini karena jamur, mirip kayak tumbuhan dan seterusnya. Tapi itu tidak benar-benar valid. Apa yang lebih valid daripada Linnaean classification? Kalau kita ngecek apanya baru bisa ketahuan kini ini relate sama ini. Nah, apa biasanya dicek buat bisa mengecek Nah, tes DNA. Jadi yang paling valid di antara semuanya adalah tes DNA. Oke, lanjut. Nah, sekarang perhatikan di sini ada, boleh minta tolong Ratu di paste ke teman-temannya. Di sini ada gambar tabel. Betul. Ada nama organisme. Kemudian di situ ada ciri morfologinya. Apapun di situ yang mau lihat ciri-cirinya, warnanya kah, ukurannya kah, dan seterusnya. Terus ada data objektif. Data objektif itu kayak warna apa pintunya? Kuning. Itu objektif. Everyone knows dan semua sepakat kalau warnanya kuning. Jadi kayak harus punya kesepakatan bersama di kelompoknya. Ini satu ini apa data objektifnya? Hanya satu untuk satu makhluk hidup. Terus kelompok klasifikasinya dia masuk, kita kosongkan dulu, nanti kita pelajari di ruangan ini. Jadi waktunya sebentar kita pergi keluar, kamu cari 4 tanaman, tanaman satunya kita lewat, ada kartu tanamannya Ibu. Jadi 4 tanaman kamu cari di lingkungan sekolah. Di mana lingkungan sekolah? Ada di lantai 6,5, ada di sebelah sana juga di SMP, area SMP boleh. Oke, ada yang 6,5, ada yang 8 itu sebelah utara sama sebelah selatan. Nah, silahkan dipilih. Oke, silahkan Nak. Waktu 15 menit dari sekarang. Sudah selesai? Nah, kelompok klasifikasinya untuk tumbuhan cukup pilih 2. Apakah dia monokotil atau dikotil? Monokotil or dikotil. Monokotil itu cirinya daunnya panjang, tulang daunnya sejajar. Kalau dikotil, tulang daun menyirip kayak mangga. Cek nih satu-satu tanamannya. Ini berarti ini pasti Mana? Mana. Nah ini bukan, ini justru paku-pakuan, bukan monokotil atau dikotil. Perhatikan ya, kalau daun yang kamu amati itu modelnya seperti ini, daunnya memanjang, itu ciri daun monokotil. Kalau daun yang kamu amati itu modelnya seperti ini, ada tulang daunnya menyirip kayak tulang ikan, nah ini namanya adalah dikotil.
Itu untuk data kelompok klasifikasinya. Klasifikasi yang ini kan Ya betul. Itu udah jelas monokotil, bawang merah. Ya. Ada kesulitan, masih ada kelompok yang belum datang, Dek. Ada 2 kelompok yang belum dikotil, Dek. Nephrolepis. Kamu dapat tanaman begini. Nah ini sama jenisnya yang kayak gini, kelompok klasifikasinya sama paku-pakuan. Ini sudah semuanya. Ciri morfologi sudah. Data objektif itu yang tadi, pilih di antara 3 ciri morfologinya mana yang kelompokmu sepakati tentang tanaman tersebut. Ada yang masih bingung di mengisi tabelnya? Sama Ji, cuma kalau di objektif pilih satu saja yang kalian sepakati itu apa. Kalau alokasi itu monokotil atau dikotil? Alokasi ya? Coba cek lagi. Make sure. Ki. Monokotil itu Kalian dari mana? 4. Kita ada hewan dulu. Oh, ada hewan, boleh. Lengkap nih di situ klasifikasinya. Tinggal di ada apa? Kalian ada pakai Mac? Satu. Apa itu, data apa? Warna, tulang daun. Ini kalau klasifikasi banyak. Yang mananya? Monokotil, dikotil gitu tadi yang sudah kusebutkan. Monokotil atau dikotil. Kalau yang ini kan apa ini? Ini paku-pakuan berarti Pteridophyta. Oke, 1 menit lagi. Siapa yang mau presentasi dulu LKPD-nya yang sudah selesai? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan salah satu organisme yang Suara. namanya itu purple heart, dengan ciri morfologi itu batang berwarna ungu, daun memanjang dan bunga kecil yang berwarna ungu. Data objektifnya itu berwarna ungu dan kelompok klasifikasi itu monokotil. Monokotil. Oke. Kamu mencari itu lewat apa? Google Lens atau iNaturalis? Oh ya, buat second opinion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Boleh diperhatikan temannya? Silahkan. morfologi. Nama tanamannya apa dulu? Nama tanamannya atau organisme itu bawang merah atau Allium cepa. Allium cepa. Terus? Ciri morfologinya atau fisiologi akar serabut dan batang sejati. Data objektif? Data objektif itu umbi lapis berwarna merah. Oke. Terus kelompok klasifikasi itu monokotil. Monokotil. Oke. Taufik. Tidak ada murid yang melengkungkan tulang belakangnya. Semuanya tulang belakang lurus. Ya, tegak. Ayo. Ashraf, ayo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang tanaman yang saya temukan pada saat di greenhouse. Jadi tanaman pertama itu ada Kamboja Jepang atau nama ilmiahnya itu Odium obesum. Ciri morfologinya yaitu batangnya besar seperti umbi dan ciri fisiologinya tumbuh di area tropis. Data objektifnya kelopak dari tanaman ini pink gradient dan kelompok klasifikasinya dikotil. Oke, beri tepuk tangan untuk Aska, bagus sekali. Yang baik. Sekarang kalau sudah menulis ke 5 tanamannya, coba di sini berapa yang dikotil, berapa yang paku-pakuan? 3 dikotil, 2 paku-pakuan. Oke, 3 dikotil, 2 paku-pakuan. Sebelah sana? Monokotil. Sebutkan berapa dikotil, berapa monokotil? 3 monokotil,
3 decode. Oh, 3 decode itu 3 karena kamu dapat 6 ya. Dari pengamatannya ada sesuatu yang baru dibandingkan pengamatan yang dulu? Iya. Apa itu? Kita bisa bagaimana Lebih gampang yang dulu atau yang sekarang? Kenapa alasannya? jelas apa yang mau dicari begitu. Sudah tahu apa yang mau dicari dan sudah pernah punya pengalaman. Oke. Sebelah sini apa bedanya pengamatan pertama sama pengamatan hari ini? Yang pertama enggak masuk. Nah, ketahuan karena ada apanya? Ada tabelnya. Oke, ada pertanyaan tentang klasifikasi yang dilakukan? Boleh langsung join IP 401399. Kenapa organisme itu harus dikelompokkan? Nah, supaya ada persamaan perbedaannya. Gampang diteliti. Ada lagi? Dengan lebih gampang dan mendalami. Gampang identifikasi. Sekarang, silakan ditulis menurutmu kenapa saintis atau apa itu saintis? Peneliti, ilmuwan itu mengklasifikasikan makhluk hidup. Sudah. Oke, 7 orang masuk. Yang merah itu adalah masuk pertama, hijau masuk kedua, yang biru masuk ketiga, ungu masuk keempat. Jadi diklasifikasikan juga di sini berdasarkan kecepatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Isyam, apa maksudnya itu? Supaya mereka bisa minus kepukul nih. menemukan hewan yang beda tetapi spesies yang sama. Seperti apa itu? Hewan yang beda tapi spesies sama? Apalagi kaki seribu Mm-mm. dan apa? Lipan, sama-sama banyak kakinya. Dan juga Arthropoda dan tapi beda spesiesnya. Beda kaki 1000 sama lipan. Yang pertama, begitu banyak makhluk hidup, ada 8,7 miliar spesies, maka perlu untuk dikelompokkan. Kemudian untuk mengetahui persamaan sama perbedaannya juga. Jadi kayak tadi Arhan, kita tahu lebih dekat sama siapa? Lebih dekat sama primata ya, karena kayak primata tuh kayak kelompok apes, kera. Kita itu ke spesies lebih dekat dibandingkan kalau misalkan kucing. Itu lebih dekat. Kenapa? Kenapa lebih dekat? Berdasarkan evolusi linean ya. Nah sekarang lihat kupu-kupu sama bird. Menurutmu apa persamaannya antara kupu-kupu sama bird? Birdnya ini American goldfinch, burung finch, sama yellow pansy butterfly. Sekarang kita lihat ya apa persamaannya. Kira-kira apa? Sayap. Sebenarnya yang persamaannya adalah mereka punya sayap dan bisa terbang. Itu. Tapi mereka sama enggak spesiesnya? Beda. Satunya berasal dari kelompok apa? Serangga. Satunya bird atau aves. Ya betul. Oke, kalian sudah pintar, lolos mini. Apa itu taksonomi? Ilmu yang mempelajari Klasifikasi. Apa Faik? Taksonomi, Faik? Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Domain itu apa? Masih ingat enggak? The lowest atau the highest? Oke. Apa contohnya satu domain? Eukarya. Yes, paling apa? Paling bawah. Contohnya? Enoki, kamu. Nah itu ya, satu spesies. Oke. Ini kenal siapa dia? Neos, Bapak taksonomi. Nah ini salah satu cara untuk mengetahui juga melihat rangkanya atau fosilnya. Apakah ayam sama dinosaurs itu adalah makhluk yang sama kekerabatannya? Really? Coba kita lihat. Kalau dinosaurs itu masuk dalam kelas apa? Reptile kan? Kalau itu birds, aves, itu sama atau tidak?
beda, tapi dia juga cukup berkerabat karena after reptiles itu ada aves, habis itu mammals. Ya. Oke, apa yang paling kecil dan paling spesifik dari 8 level takson? Ya. Oke. Taxonomy is the study of plants, true or false? Jadi banana tree belong to, coba dilihat di situ ada bisa di zoom loh ini ininya ya, saya zoom ya, bantu zoom. Banana tree itu belong to jawabannya adalah Musa paradisiaca. Hah? Enggak, ini nama ilmiahnya. Apple itu Pyrus malus. Memang harus diingat. Kalau bambu, Bambusa aridina frifolia. Banana, Musa paradisiaca. Banyan, Ficus benghalensis. Kalau padi, Oryza sativa, jagung, zeamais, dan kalau nama ilmiah nih, nama pertama kan ada tuh. Sekarang nama keduanya itu menandakan apa? Ini adalah spesies. Oke, jadi Homo sapiens. Homo itu adalah genus, sapiensnya adalah spesiesnya, gitu. Felis domesticus. Bagaimana cara menulis nama ilmiah secara benar? Perhatikan. Homo sapiens. Capital, small letter, 2 kata. Kalau ditulis tangan, kamu underline. Tapi kalau misalkan di komputer, kamu italic, kasih miring, ya. So, yang benar di sini itu adalah Tyrannosaurus Rex, T-Rex yang benar. Karena Felis, dia lurus. Tidak ada underline-nya. Oke? Ada yang mau bantu kasih beri kesimpulan sama feedback? Ada 2 ya. Saya Ibu minta 1 kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, satunya feedback. Boleh keluar. Iya, silakan Noval. Kesimpulannya taksonomi adalah ilmu untuk mempelajari Pengelompokan atau klasifikasi. Yang paling tinggi itu domain, terus yang paling rendah itu spesies. Terus gimana cara tulis Nama ilmiah? Nama ilmiah yang benar. Pertama harus italik, yang kedua huruf awalnya yang besar. Terdiri atas? Terdiri atas dua kata. Kata pertamanya adalah genus, second name sama spesies. Oke. Ada spesies ya? Apa? Feedback apa masukannya buat Ibu buat pembelajaran kita lebih bagus lagi ke depannya? Do you like grouping like this? Ya. Jangan terlalu banyak belajar yang banyak kayak Oh, enggak suka ya? Oh. kurang menghafal begitu. Oke, siap. Iya, bikin panas. Oke ya. Oke, apalagi kita jam terakhir, sangat-sangat melelahkan memang. Maaf ya. Ada lagi yang mau kasih feedback biar ini kalau kelompoknya oke? Oke, kelompoknya aman. Kalau ada yang tidak kooperatif temannya, diinfokan ke Ibu, nanti kita change lagi kelompoknya kalau tidak bekerja sama dengan baik. By the way, terima kasih Rubik saya sudah teratur sesuai dengan semestinya. Alhamdulillah, padahal Rubik itu buat dimainin, ini bukan dipajang. Makasih ya guys, Shan. Oke, baik, terima kasih hari ini. Tolong dikumpul LKPD, minta tolong ketua kelas silahkan disiapkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.